Halo guys, my friends. Di pergelangan tangan saya sekarang ini sudah ada smartwatch pertama dan terbaru dari Oppo, yaitu Oppo Watch. Oppo Watch ini sebenarnya sudah diperkenalkan sekitar bulan Maret lalu. Lalu di Indonesia itu diresmikan bersamaan dengan Oppo Reno4 beberapa minggu kemarin. Dan menurut saya, untuk smartwatch pertama dari Oppo, Oppo Watch ini sudah bisa dibilang sebagai salah satu smartwatch terbaik dengan sistem operasi Wear OS. Kenapa? Alasannya, oke, akan saya coba jelaskan setelah saya menggunakannya selama kurang lebih 1 minggu pemakaian. Saya Prasetyo, jangan lupa untuk subscribe channel Gizmology supaya kami bisa lebih semangat untuk bikin video-video berikutnya. Dan ini adalah ulasan saya setelah 1 minggu menggunakan Oppo Watch. Gizmology. Dari segi desain, Oppo Watch ini memang sedikit terlihat mirip dengan smartwatch lainnya, terutama Apple Watch. Varian yang saya gunakan ini adalah varian 41 mm dengan opsi warna pink gold. Ada juga warna hitam, dan juga varian 46 mm dengan warna hitam juga. Sebenarnya pink goldnya ini warnanya cukup kalem sih. Jadi kalau misalnya lagi smart friends, mungkin laki-laki di sini, terus pengen punya body warna gold seperti ini, nanti bisa tinggal ganti strapnya aja. Ganti strapnya pun gampang, tinggal dipencet seperti ini. Frame-nya sendiri terbuat dari bahan material aluminium alloy, sementara strapnya itu bahannya karet. Sangat nyaman di tangan dan tidak membuat iritasi tentunya. Kalau di varian 46 mm, Oppo Watch menggunakan layar dual curve flexible AMOLED. Jadi sisi kiri dan kanan layarnya itu melengkung. Sementara di varian 41 mm ini cenderung flat dengan sudut-sudut yang menyerupai lengkungan 2,5D. Nah, walaupun framenya itu kecil, tapi layar di Oppo Watch 41 mm ini punya dimensi 1,6 inci. Hitungannya cukup besar karena bezelnya itu tipis di keempat sisinya. Layarnya sendiri sudah menggunakan panel AMOLED, jadi ketika dipandang itu sangat nyaman di mata dan hitamnya itu pekat. Walaupun saya bandingkan dengan smartwatch saya sebelumnya dengan layar AMOLED di Oppo Watch ini terlihat jauh lebih bagus, mungkin secara material memang lebih baik. Nah, yang terpenting dari sebuah smartwatch adalah daya tahan baterainya tentunya. Di Oppo Watch 41 mm ini, kapasitas baterainya itu 300 mAh. Diklaim bisa tahan dalam penggunaan waktu 24 jam untuk mode smart, dan bisa sampai 14 hari untuk mode power saving. Ketika saya gunakan di awal, nggak ada opsi untuk menyalakan always on display. Ternyata hadir lewat software update. Setelah lewat software update, saya aktifkan fitur tersebut. Ketika digunakan sehari, dari pagi sampai malam, mendekati jam tidur itu baterainya sudah mau habis. Sementara ketika saya nggak pakai mode always on, itu bisa tahan sampai hari esoknya, mungkin pertengahan hari atau menjelang sore. Menurut saya itu cukup impresif untuk varian smartwatch dengan 41 mm. Biasanya daya tahan baterai tersebut bisa dicapai di varian 46 mm. Sementara varian terbesarnya punya daya tahan baterai yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya Gizmo Friends pengen daya tahan baterai yang lebih lama, bisa pilih varian Oppo Watch 46 mm. Sementara untuk pengisian dayanya, Oppo Watch membawa teknologi yang diperkenalkan di smartphone kelas menengah ke atas, yaitu VOOC Flash Charging. Lewat charger magnetik, ngisi 15 menit aja udah bisa mencapai sekitar 30%. Sementara untuk pengisian daya penuh nggak sampai 1,5 jam, alias sejam lebih dikit aja udah penuh. Daya tahan baterai yang cukup impresif itu berkat penggunaan chipset Qualcomm Snapdragon Wear 3100 dengan chipset tambahan, yaitu MBIC Micro Apollo 3 Wireless SoC. Chipset kedua ini hemat daya, jadi keduanya bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan. Ketika nggak perlu performa yang lebih tinggi, dia akan memakai chipset sekunder yang bisa menghemat masa pakai secara signifikan. Chipset sekunder ini punya benefit yang menarik. Jadi biasanya kalau di smartwatch Wear OS lainnya, ketika kita menyalakan fitur power saver, itu cuma nampilin jam aja. Beda di Oppo Watch, dia akan tetap menampilkan step count, heart rate monitoring, dan juga akan tetap memberitahu jika ada notifikasi masuk. Jadi daya tahan baterainya bisa jauh lebih lama, tapi data kesehatan masih tercatat. Sementara performa dari Snapdragon Wear 3100-nya cukup baik, performanya lancar, nggak kerasa ada lag yang mengganggu. Dan yang paling penting ketika saya menaikkan jam seperti ini, layarnya punya respon yang cepat untuk menyalakan waktu dan tanggal yang perlu saya ketahui. Dan berbeda dari smartwatch lainnya, tampilan Wear OS di Oppo Watch sudah dikustomisasi dengan menyerupai Color OS. Jadi tampilan menunya lebih familiar dengan icon-icon yang lebih besar.
Bingkai persegi pada layarnya juga bisa menampilkan notifikasi dengan lebih lengkap. Jadi kita nggak perlu scroll jauh-jauh seperti di smartwatch lain yang pakai layar sirkular. Sensor pada perangkat ini sudah cukup lengkap. Selain heart rate sensor, dia juga ada sensor GPS sampai NFC untuk Google Pay, walaupun belum aktif di Indonesia. Pilihan olahraganya juga lengkap, mulai dari jalan, bersepeda, sampai berenang, karena smartwatch ini punya sertifikasi 5 atmosfer atau bisa dengan kedalaman hingga 50 meter. Buat yang mau sekadar olahraga ringan, Oppo Watch kasih opsi untuk 5-minute workout atau olahraga singkat. Olahraga singkat ini ada panduannya, lengkap dengan panduan visual dan audio, karena perangkat ini dilengkapi oleh loudspeaker di sebelah kiri bodinya. Gak cuma ketika kita trigger secara manual, ketika kita duduk terlalu lama, Oppo Watch juga akan mengingatkan kita untuk melakukan stretching atau gerak olahraga. Nanti kita bisa sedikit termotivasi karena panduannya nggak sekadar lewat teks aja, tapi juga lewat visual dan audio. Dipakai olahraga juga nyaman, walaupun tangan saya mudah berkeringat, strap ini bahan karetnya tuh bagus, jadi nggak bikin iritasi. Nah, selain untuk olahraga-olahraga yang sudah saya sebutkan, Oppo Watch juga ada panduan untuk mengatur pernafasan atau breathing guide, serta sleep tracking. Nah, tapi sebelum kita menggunakan fitur ini, pastikan Oppo Watch-nya sudah memiliki kapasitas baterai yang cukup untuk mengukur kualitas tidur kita semalaman. Nah, nggak cuma fitur kesehatan aja, Oppo Watch ini juga cocok sebagai pendamping outfit atau fashion kita. Dengan aplikasi HeyTap yang bisa kita unduh di Google Play Store, Oppo Watch punya fitur tambahan yang bernama AI Outfit. AI Outfit ini berfungsi untuk menyamakan watch face yang ada di Oppo Watch sama dengan kemeja atau kostum yang sedang kita gunakan di hari itu. Jadi supaya bisa lebih selaras, otomatis menggunakan kamera dari smartphone. Kesimpulannya, kalau Gizmo Friends sekarang lagi cari smartwatch dengan sistem operasi Wear OS terbaik, Oppo Watch ini bisa jadi salah satu pilihan terbaik. Walaupun rilisannya masih rilisan pertama, tapi dia sudah membawa desain, baterai, performa, serta fitur yang cukup lengkap. Bahkan beberapanya tidak dimiliki oleh smartwatch Wear OS lainnya yang sudah rilis lebih lama. Harganya sendiri juga termasuk nggak terlalu mahal. Untuk varian 41mm yang saya pakai ini dimulai dari 3,499 juta. Dan smartwatch ini juga bisa dipakai selain di perangkat Oppo, di Android lain juga bisa, termasuk iOS. Cuman kalau di iOS, dia notifikasinya nggak bisa kita reply langsung dari smartwatch-nya. Jadi fiturnya memang sedikit lebih terbatas. Itulah pendapat saya mengenai Oppo Watch setelah 1 minggu penggunaan. Smartwatch pertama dari Oppo yang surprisingly bisa kasih value yang sangat baik. Ulasan lengkapnya tentu saja tersedia di situs kami di gizmologi.id, jadi jangan lupa main-main ke sana ya. Juga jangan lupa untuk ikuti media sosial kami di @gizmologi di Instagram maupun Twitter. Saya Prasetyo dan sampai ketemu di video-video berikutnya.